Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Alfonsa. Nama panjangnya, dan ini panjang sekali nih ya, Alfonsa Maria Sofia Hapsari. Belum cukup, tak tambahin meneh. Titelnya pun juga panjang sekali. Ada SPD Sarjana Pendidikan, ada MM, ada MPD. Jauh banget. Dan kayaknya sebentar lagi juga terancam jadi doktor ini ya. Beliau ini adalah dosen di Pendidikan Teknologi Informasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Belum cukup juga, ternyata beliau ini juga disibukkan dengan kegiatan yang lain. Apa itu? Beliau itu adalah ketua dari AMI. AMI itu akreditasi, masalah akreditasi lah. Nanti kalau masalah persiapan kita tanya aja nanti. Terus kemudian yang kedua, beliau juga ngurusi hibah-hibah PKKM namanya. PKKM itu apa? Nggak tahu juga, nanti saya tanya aja langsung gitu ya. Oke, kita sambut beliau. Bu Alfonsa, monggo. Salaman dulu, Bu. Oh, saya pikir dingin. Berarti relax ini ya. Relax ini. Ini Bu Alfonsa ini memang Mbak Yu saya ini. Jadi beliau ini apa namanya? Sing diwedeni di PT itu ya ini Bu Alfonsa ini. Gimana kabar Bu Alfonsa? Baik. Baik. Kalem sekali ya. Bu, ini jenengan di PT ini sudah berapa tahun berarti? Sejak PTI berdiri jadi 10 tahun. Asal teman-teman tahu, jadi Bu Alfonsa ini yang membidani dan sebagai mboknya PTI gitu ya. Jadi beliau itu sudah jadi kaprodi selama 2 periode. 2 periode Bu ya? 2 periode. Berarti 10 tahun ya? Iya. 10 tahun. Sejak 2014 sampai 2003 itu ya. 2023, maaf, 2023. Jadi wis warek pisan. Dan ini memang ibu kesayangan, karena asal teman-teman tahu kalau di PTI itu semuanya laki-laki kecuali Bu Alfonsa gitu kan. Makanya kemudian Bu Alfonsa ini adalah ibu yang paling cantik sendiri di Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, Bu, ngomong-ngomong soal apa namanya pendidikan teknologi gitu ya. Kita sekarang itu kan memang kalau saya bilang digempur enggak ya, artinya memang di mana-mana kita sudah sangat familiar dengan teknologi gitu kan. Baik di kehidupan non pendidikan maupun di dunia pendidikan gitu. Apalagi mengingat bahwa pendidikan teknologi informasi ada teknologinya nih ya. Itu kira-kira kalau dalam apa namanya konteksnya pendidikan itu implementasinya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana itu pendidikan di teknologi di pendidikan itu? Kita bicara dulu PTI dulu ya. Pada waktu PTI didirikan itu sebenarnya menjawab dari kebutuhan yang ada di Indonesia. Apa itu kebutuhannya? Pada saat itu TIK itu merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan di TIK sekolah. Itu teknologi informasi. Kanya. Teknologi informasi dan komputer. Okay. Ya, itu merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus ada di sekolahan. Dan itu dulu merupakan ekstra, kemudian diwajibkan. Dan itu dulu ekstra, sekarang diwajibkan. Masuk di kurikulum berarti masih ya? Masih di kurikulum. Kemudian menjawab kebutuhan itu, akhirnya Unisri membuat prodi baru berbarengan dengan 3 prodi yang lain, termasuk kita 3 prodi, yaitu Pendidikan Teknologi Informasi. Dan PTI itu berdiri sebenarnya baru aja ulang tahun yang ke-10 tanggal 5 Mei kemarin. Sudah 10 tahun, jadi sejak 2014 sampai sekarang. Dan kita juga udah melakukan 2 akreditasi. Hasilnya Bu? Hasilnya baru akreditasi awal kami sudah mendapat akreditasi B. Dan yang kemarin setara dengan baik sekali ya. Ya, dan kemarin kami akreditasi kedua juga baik sekali. Jadi keren ini. 2 kali berturut-turut PTI dalam posisi baik sekali dengan nilai yang sangat memuaskan. Sangat memuaskan. PTI, tepuk tangan, PTI. Ya, keren ini. Walaupun prodi baru tapi akreditasinya sudah setara dengan kakak-kakaknya yang lebih dulu ada di Indonesia. Wah, keren ini. Jadi agak tenang gitu Bu ya, kalau misalkan mau lulus gitu ya. Iya. Ini kayaknya yang operator namanya Nasir ini juga mau ujian ini Bu. Iya. Jadi dia mau segera lulus saja begitu kan. Mau nyoba kira-kira akreditasi baik sekali itu kanggo tenan apa ora gitu ya. Terus kemudian Bu, kalau ngomong peran teknologi di pendidikan gitu kan. Ini kan di bawah FKIP ya. Betul. Kemudian ada teknologinya ya. Betul. Terus kira-kira Bu, ini ngomong teknis nih, pembagiannya bagaimana ya? Kan ada teknologi, ada pendidikan. Nah, terus itu bagaimana itu Bu? Kalau di
mungkin berbeda ya Kak, di prodi-prodi lain ada yang TI sendiri, kita kan ada pendidikan teknologi informasi. Kita nggak bisa memungkiri bahwa lulusan kita nanti yaitu menjadi guru TI. Guru TI. Jadi mereka sudah punya SIM untuk mengajar, dan mereka juga sudah punya SIM jika kita legalitas ketika mereka nanti misalnya menjadi PNS dan menjadi sertifikasi. Karena mereka memang lulusannya menjadi guru. Dan pembagiannya dari posisi TI dalam PTI itu memiliki sekitar 50%. Oh, persentasenya 50%. Persentase dalam pembelajaran itu 50% materinya. Okay. Kemudian untuk pendidikan kita nggak bisa mungkiri bahwa kita harus lulusan bisa ngajar. Pendidikan itu 40%. Jadi setara. Mahasiswa itu memperoleh tentang perkuliahan tentang pendidikan itu 40%, tentang TI itu 50%. Jadi ketika mereka lulus, mereka sudah punya izin ngajar jadi guru. Kemudian jika mereka ingin menjadi tenaga IT, mereka juga sudah bisa. Itu keuntungan ya kalau menurut saya ya Bu ya. Iya betul. Jadi mereka itu kan titelnya kalau lulus kan SPD gitu ya, sarjana pendidikan. Tapi kemudian ternyata mereka memungkinkan secara skill, mereka punya skill di bidang TI tadi itu. Betul. Ya. Oke. Ini Bu kalau boleh cerita sekilas Bu, skill TI-nya itu apa toh kira-kira itu? Untuk yang beberapa tahun ini ya, kita kan punya kekhususan sendiri. Yeah. PTI memang pada waktu berdiri, jujur kami mungkin tidak bisa bersaing dengan yang lainnya soal yang sudah berdiri tersendiri. Makanya kami mengambil salah satu kekhususan yang itu hanya dimiliki oleh PTI, yaitu pembelajaran berbasis mobile. Mobile. Betul. Yang itu yang belum ada pada saat itu di Kota Solo ini. Apa tuh Bu implementasinya pembelajaran berbasis mobile itu Bu? Nah, pembelajaran berbasis mobile kalau kita lihat sekarang ya, anak-anak banyak sekarang pakai HP, kemana-mana HP, kemudian mereka sering main game dan sebagainya. Game, bisa game juga dan sebagainya. Oh berarti bisa juga aplikasi itu? Bisa. Makanya pada saat itu ketika kami berdiri 2014 kami ingin berpikir bagaimana cara membawa pendidikan ke hanya yang sebuah kotak itu, dan anak-anak merubah mindsetnya yang belajar dari konvensional itu bisa kita memanfaatkan HP itu menjadi media pembelajaran maupun bisa sumber belajar. Dan itu dibuktikan di 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini mahasiswa berhasil membuat aplikasi-aplikasi yang mendapatkan hak cipta. Ada sekitar 10-an hak cipta yang kemarin didaftarkan mahasiswa, dan visi kita yang pertama untuk membuat aplikasi berbasis mobile itu terwujud. Keren ini, mahasiswa lulus kemudian dapat hak cipta, itu keren banget. Asal teman-teman tahu ya, hak cipta itu berarti begini, ketika kita punya produk kemudian kita hakikan, kita hak ciptakan, terus kemudian dipakai secara umum. You mau pakai punya saya ini berarti you harus bayar royaltinya. Keren itu. Wow, sudah 10 Bu yang terakhir ini ya berarti. Ini ya? 10 dan kebetulan baru jalan ada 2 kemarin, yang bahkan mereka belum lulus pun ada yang sudah 2 yang punya hak cipta. Ini berarti memang semua anak PTI itu diarahkan kemudian untuk mempunyai produk di akhir sekolah mereka ya. Betul. Dan itu juga diarahkan ke skripsi mereka selama ini ya. Mungkin kalau S1 banyak yang skripsinya adalah kualitatif, kuantitatif. Tapi kalau untuk mahasiswa PTI itu R&D ya, Research and Development. Tapi memang R&D-nya enggak yang sedetail, kita cuma tidak usah sampai diuji cobakan ya. Betul. Kita R&D yang sederhana. Ketika itu layak atau enggak untuk digunakan. Betul. Wah, ini menarik ini, artinya memang mahasiswa berarti diajak untuk mereka praktek ya. Betul. Membuat kemudian bisa dimasukkan di, kalau tidak salah namanya apa itu, Google Play Store ya itu ya. Betul. Kalau di Apple namanya apa itu, iStore apa itu namanya ya. Itulah pokoknya, saya tidak ngerti itu. Nah ini menarik nih Bu. Tapi kemudian kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang ya Bu ya,
kaitannya dengan teknologi di pendidikan gitu kan, atau pendidikan yang menggunakan teknologi gitu kan. Sekarang ini sejak tahun 2022 awal kalau tidak salah ya, kita sudah kenal dan itu marak sekarang sampai sekarang itu namanya AI, artificial intelligence gitu. Nah, itu kira-kira dalam konteks pendidikan membantu atau mengganggu? Membantu, karena gini, teknologi AI sekarang bisa sebagai media pembelajaran, bisa juga sebagai sumber pembelajaran. Kalau sumber pembelajaran, dia mendapat ilmu dari itu, dari sumbernya dari situ. Kalau media pembelajaran itu ada sebagai alat. Jadi ketika terutama untuk mungkin 5 tahun 6 tahun ini kan, sejak 2020 kita nggak bisa pungkiri teknologi memegang peranan penting. Udah umum itu Bu, iya. Betul. Dia bukan hanya sebagai media. Kalau dulu sebelum 2020 maksud saya 2020, teknologi itu hanya sebagai media pembelajaran. Digunakan sebagai misalnya membuat sekilas saja PowerPoint, kalau misalnya terus sebagai alat bantu ketika laptop dan sebagainya. Tapi sejak 2020 ke atas itu juga sebagai sumber belajar. Di mana anak-anak sekarang kita perhatikan, kita sebagai dosen atau sebagai pendidik itu nggak bisa kayak materi ini letter luck, ini yang benar, ini yang salah gitu kan. Anak-anak sekarang bisa meluncur lewat dunia maya untuk mencari apakah apa yang kita ucapkan itu betul atau enggak. Jadi apa yang kita sampaikan itu betul atau enggak. Kita juga nggak bisa mungkiri kalau misalnya pendidik ketika kita mempertahankan yang kita yakini, ternyata mereka bisa menemukan yang mereka mencari bukti ya mereka bukti, memverifikasi apakah dosennya itu yang dikatakan dosennya itu kemudian benar atau tidak. Nah, gitu ya. Itu juga sebagai sumber belajar. Gitu ya. Jadi kan mereka mengetahui yang lebih baru dari kami yang sebagai pendidik. Jadi kita nggak bisa pungkiri teknologi sekarang memegang peranan penting, bukan hanya sebagai media, tapi bisa sebagai sumber belajar. Dan juga misal gini, ketika mahasiswa mencari proyek apapun itu, sekarang udah pembelajaran based project kan, mereka bisa mencari perbandingan lewat apapun itu di dunia maya. Ya, mereka kan sudah gampang diakses ya Bu ya. Betul, mereka kan sudah diakses. Pegang HP yang dikantongi, kemudian setiap saat bisa dijangkau untuk mencari tahu apa yang mereka cari gitu ya. Tapi ini yang menarik begini, karena beberapa teman pengajar itu bercerita kalau kadang-kadang disalahgunakan Bu. Misalkan begini ya, kita kan kasih tugas nih ke mahasiswa gitu ya, tapi kemudian mau cacanya tanah, tapi tidak apa-apa. Itu kemudian mereka carinya itu pakai itu loh Bu, pakai chatbot itu loh Bu. Iya. Wah, Jan, nyebelin banget gitu kan. Sampai kemudian ada beberapa teman dosennya yang cerita kalau saya kali Pak, gimana? Saya suruh mereka tulis pakai tangan begitu kan. Walaupun ternyata by riset ya, menulis pakai tangan itu kemudian malah membuat kita menjadi lebih pandai gitu kan. Itu juga ditemukan enggak di pengalamannya Bu Alfonsa ini? Sering. Oh, sering ya? Sering. Kita nggak bisa mungkiri. Ketika teknologi bisa digunakan dengan kebaikan, itu juga bisa digunakan untuk yang istilahnya berbanding. Ya. Karena hitam sama putih itu sama kan. Sama, betul. Jadi ya. Seperti dua sisi mata pedang itu ya. Dan kita nggak bisa pungkiri anak-anak sekarang itu kadang lebih pandai. Jauh lebih pandai Bu. Kadang lebih pandai. Kadang-kadang yang enggak enak itu kadang-kadang pandainya itu untuk ngakali dosen-dosennya gitu. Betul. Jadi ada teknologi yang digunakan, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita otak yang fresh itu pasti lebih gampang mikirnya dari kita yang udah istilahnya. Iya, betul. Utangnya di mana-mana itu. Dan banyak lagi gitu kan. Nah, maksudnya mereka bisa cari cara untuk gimana ini kita kasih tugas ini. Atau gimana caranya kita menjawab tanpa mereka belajar mereka bisa menjawab ini, itu bisa. Makanya kalau jadi dosen juga harus pinter-pinter. Kadang kalau misalnya betul kata Pak Yudis tadi, saya kadang kamu harus menulis ini. Nulis ini karena apa? Selain nulis berarti kan mereka menyalin. Ya, menyalin. Paling tidak itu juga terekam masuk di otak mereka. Betul. Apa yang mereka tulis itu juga terekam di otak mereka. Itu juga ya menurut mahasiswa, sekarang kan ada bisa di copy paste tuh buku repotmen dan sebagainya gitu. Dan itu juga melatih mahasiswa seperti gini.
kita nggak bisa pungkiri plagiasi itu juga betul menjadi itu, PR buat kita para pendidik gitu kan. Iya, kalau copy paste plagiat itu mesti ya. Iya, apalagi kalau penulisan di tugas akhir mereka atau tugas-tugas itu. Sekarang sudah di jurnal, di apapun itu sudah ada aturan bahwa mereka plagiasi hanya 30% atau bahkan ada yang 20%. Ya. Nah, mahasiswa itu kadang cuma copy paste dari sini dan sini tanpa mereka kena semua itu. Jadi berwarna semua itu, Bu. Jadi tanpa berpikir bahwa itu bisa membatalkan skripsi mereka. Betul. Membatalkan skripsi mereka. Ya. Karena harus punya kemampuan rephrase ya, memparafrase terutama bab 3 dan bab 4. Iya, bab 3. Betul kan? Bab itu kan 2 juga, Bu, itu kan. Iya, bab 2 teori literatur kan. Studi soalnya ya. Literatur studi, terus kemudian bab 3 tentang metodologi. Itu biasanya berwarna semua itu. Iya, iki sini mau pindahan kabeh iki opo iki ajane. Aku ben tau roh iki tulisannya iki ning ndi gitu kan, kok dipindahin kene. Wah, wis kayak gitu. Kadang itu ya jadi PR buat kita. Dan kalau misalnya dalam pengerjaan, kebetulan saya matematik, jadi kan matematik. Bu Alfonsa matematik nih. Iya kan. Kalau matematik kan nggak mungkin mereka cuma copy paste, pasti tulis tangan gitu kan. Itu juga kadang anak ketika mahasiswa mengerjakan, ya kita nggak bisa pungkiri ada aplikasi yang dimasukkan tinggal keluar jawabannya kan gitu. Kadang tapi prosesnya itu nggak ditulis. Jadi ini soal langsung jawaban gitu kan. Jadi langsung ketika saya tanya jawabannya gimana gitu, mereka diam. Berarti kan kita tahu mereka ini gitu kan. Ya memang kita nggak bisa pungkiri teknologi membawa yang lebih baik, tapi juga sisi di belakangnya. Saya biasanya gini, Bu Alfonsa, kalau pas tugas akhir itu ya, atau tugas yang saya minta gitu ya, oke, you buat paper gitu kan, ditulis tangan atau diketik Pak, bebas silahkan gitu kan. Tapi kemudian setelah mereka mengumpulkan paper itu ya, saya minta mereka berhadapan dengan saya, man to man, one on one gitu kan. Untuk apa? Untuk presentasi apa yang kalian sudah tulis. Itu kelihatan, Bu Alfonsa, iki bocah sing garap tenanan sama yang enggak karo sing ora wis genah ketok. Sing bocah sing garap tenanan itu ya bisa cerita dengan lancar. Betul. Karena dia kan memang mengerjakan. Betul. Gitu ya. Yang enggak bisa itu dongannya mesti ya Allah hilangkan saya begitu tuh mesti. Konangan iki kan gitu. Oke. Berarti ada kelebihan, ada kelemahan. Oke ya. Tapi kemudian memang kita tidak bisa pungkiri seperti yang Bu Alfonsa bilang tadi, kalau kita betul-betul membutuhkan teknologi ya, Bu ya. Maka kemudian barangkali adakah, ini bisa jadi pertanyaan tambahan ini, adakah kemungkinan kemudian malah justru PTI itu malah mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum? Ada sih. Ada ya? Ada. Karena gini, terutama untuk program, kebetulan saya juga pengajarnya juga, dan program yang sedang dicanangkan sama pemerintah saat ini. Apa itu, Bu? Program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Iya, dan ini banyak yang salah memahami ya, Bu ya. Iya. Barangkali Bu Alfonsa, karena Bu Alfonsa ini termasuk yang handling PKKM ya. Apa tadi? Program Kompetisi Kampus Merdeka. Program Kompetisi Kampus Merdeka. Ini mestinya saya minta Bu Alfonsa untuk menjelaskan dulu nih. Bu, Kampus Merdeka itu apa tuh, Bu? Oke. Kampus Merdeka itu suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk universitas-universitas yang ada di Indonesia, di mana mahasiswa itu diberi kesempatan belajar di luar kampus selama 3 semester. Dan dengan program yang berbeda-beda ya. Dengan program yang berbeda-beda. Okay. Dan di Unisri itu sudah menerapkan itu, yaitu di semester 5, 6, 7. Dan itu dibuktikan dengan kita mendapat hibah sejak 2021 kalau salah. 2021 sampai sekarang. Jadi dari 14 prodi itu 9 prodi sudah mendapatkan hibah itu. Enak banget ya. Jadi mahasiswa sekarang itu punya kesempatan untuk belajar di luar prodi mereka. Betul. Oh, zamanku ora ono ya. Wah, wes zaman saya dulu enggak ada ya, Bu ya. Wah. Jadi posisi kebetulan PTI itu menjadi kalau kita bahasanya inceran. Jadi dari prodi-prodi lain, waktu itu setahun yang lalu pada waktu saya jadi Kaprodi, saya dihubungi oleh prodi hukum, prodi ekonomi, manajemen, prodi HI dan prodi Ilkom. Bu, mata kuliah di PTI yang bisa diterapkan di
prodi lain itu apa. Oh, karena itu ada integrasi teknologinya ya, itu ya. Betul. Jadi beberapa mata kuliah yang di PT yang berdasarkan teknologi itu bisa diterapkan di program-program lain. Mata kuliah apa aja itu, Bu? Kita ada beberapa mata kuliah, misalnya konten kreator. Oh, ada konten kreator. Kemudian ada multimedia. Kemudian ada digital marketing. Jadi itu bisa dimanfaatkan di prodi-prodi lain gitu. Jadi tanpa ya kita nggak bisa pungkiri. Itu yang ngajar berarti ya dosen PTI juga. Betul. Jadi dosen PTI ngajar kadang-kadang ada di hukum di mana-mana begitu tuh. Bukan, konsepnya bukan memindahkan kelas, tapi mereka ikut belajar di kita. Jadi kelasnya tetap kelas PTI, tetapi diisi nanti oleh beberapa mahasiswa dari prodi lain. Nah, jika memang misalnya itu sejak tahun berapa itu? Kalau untuk yang program dari antar program studi ini dimulai tahun ini, tahun kurikulum 2024. Sejauh ini namanya animenya ketika bukan percobaan ya, penjajakan sudah pernah dilakukan oleh PTI dengan PGSD, PTI dengan PPKN. Oh gitu ya. Ini menarik ini. Memang kemudian kalau kita ngomong TI teknologi informasi, dalam hal ini adalah pendidikan teknologi informasi gitu ya, itu memang kita tidak bisa lepaskan, Bu ya. Artinya bahwa sekarang teknologi itu bahkan sudah sedemikian rupa bisa terimplementasi dengan mudah. Sejak awal tadi Bu Alfonsa kan cerita soal mobile apps tadi ya. Terus kemudian ada beberapa mata kuliah yang menunjang dalam hal misalkan sekarang sosial media. Di PT itu ada satu mata kuliah yang memang itu kita mata kuliah puncak. Pembelajaran berbasis mobile. Jadi itu memang mata kuliah itu mungkin jarang di program studi universitas lain yang PTI pembelajaran berbasis mobile. Kami memang ada satu mata kuliah yang khusus ini oleh mata kuliah puncak. Ya, mahasiswa memang diharuskan menempuh mata kuliah ini. Berarti anak-anak PTI itu kalau bongso kayak coding, programming, kemudian desain gitu itu udah barang biasa berarti, Bu ya? Iya. Walah, keren loh iki. Hati-hati loh cacong itu loh gue. Cah PTI mahal gitu. Di-share cewek kayak banget bingung nolak ngono ya toh. Kita memang sudah istilahnya dalam kurikulum PTI sekarang, terutama kurikulum 2024 itu sudah mewadahi sudah istilahnya mengintegrasikan itu semua. Oke. Ini menarik nih Bu Alfonsa. Ini saya jadi berpikiran begini. Kan memang kita itu kenal gadget, HP atau mobile phone atau apa itu kan sudah lama ya. Bahkan sejak sebelum Covid gitu kan. Betul. Tapi kemudian ketika ada Covid itu kayak Wong Solo bilang itu kayak disengkakne gitu loh. Betul. Itu memang ada pengaruhnya gitu. Iya, jadi gini, kita lihat fenomena sebelum Covid dan sudah Covid. Iya. Betul kan? Sebelum Covid itu tadi yang saya bilang teknologi hanya sebagai media pembelajaran. Tapi setelah Covid atau pas Covid, teknologi itu seperti sumber belajar. Belajar ya? Ya, tanpa dipungkiri gini kan, seluruh pendidik yang ada di dunia dipaksa untuk beralih ke teknologi, ya kan? Walau yang misal ada dua pendidik malas dan sebagainya, tapi nggak bisa, mereka harus tetap mempelajari teknologi karena apa? Harus digunakan ya? Harus digunakan, mahasiswa atau siswa tidak ada di tempat. Tapi pembelajaran tetap harus berlangsung. Pendidikan anak-anak nggak boleh berhenti. Berarti walaupun kemarin dikatakan pandemi, wabah yang kemudian konotasinya masih negatif ya, tapi kemudian bagi pendidikan malah itu membawa berkah ya. Wah, ini berarti juga termasuk Bu Alfonsa. Apakah ini kita ngomong yang agak makro ya, agak besar ya? Karena kemudian kemarin kita punya wabah itu kemudian merubah ini mindsetnya, paradigmanya gitu ya. Berarti ada perubahan juga di bagian paradigma ini. Kalau kita lihat sekarang ada beberapa platform yang bisa membantu kita. Tanpa kita pungkiri, yang pertama ada Zoom, ada Google Meet, ada MS Teams, kemudian ada platform-platform lain pembelajaran
online yang bisa digunakan secara jarak jauh. Kemudian bentar. Halo, Zoom, Google Meet sama sama MS Team. Nanti silahkan kirim rekening ke sini ya. Tadi sudah kami promosikan soalnya. Jadi kita tanpa pungkiri bahwa platform-platform itu sangat membantu ya. Ya dulu itu hanya sebagai wacana, ya kan? Wah ada platform ini gitu kan. Dan pendidik apaan sih ini gitu kan. Tapi setelah ada COVID mereka menjadi kayak alat utama atau pilihan utama pendidik ketika melakukan pembelajaran. Gitu kan. Dan ya kita nggak bisa pungkiri COVID kemarin memang merubah paradigma pembelajaran yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat aja ya, dosen atau pendidik dipermudah ketika dia tidak bisa mengajar. Oke, langsung sekarang jarak jauh karena ada keperluan dinas. Kalau dulu dikosongkan, sekarang bisa secara online ya, bisa belajar. Ini menarik nih Bu. Tapi kemudian, tapi ada beberapa yang memang tidak bisa digantikan ya Pak. Apa itu? Mata kuliah praktek. Oh iya. Betul. Seperti kalau kita nggak bisa pungkiri itu bisa merubah, tapi ada beberapa praktek yang tidak bisa tergantikan secara teknologi. Kalau misalnya ya di kedokteran nggak mungkin kan. Oh iya, di kedokteran ya. Nggak mungkin kan kita bedah. Tapi mungkin bisa beli dummy mayat gitu ya. Nggak tahu juga ya, mungkin. Ada beberapa yang memang tidak bisa tergantikan, tapi 80% itu bisa. Sudah bisa ya. Tapi kemudian begini Bu Alfonsa, kan ada teman-teman dosen itu cerita kalau mengajar online itu kan, kalau istilah kita kan daring ya, itu kemudian feel-nya tidak dapat seperti kalau kita itu berada di dalam kelas, kita berhadapan langsung dengan mahasiswa atau murid gitu kan. Apakah memang begitu? Kebetulan saya mengajar matematika, di mana saya ketika mengajar matematika itu membaca raut muka anak mahasiswa. Kalau offline? Ya, kalau offline. Dia bisa mengerjakan apa dia bisa mengerti materi yang saya berikan, kan saya bisa lihat dari raut mukanya. Betul kan? Tapi kalau misalnya secara online saya memang nggak bisa membaca. Iya. Gitu kan? Kameranya di off kan itu ya? Betul. Terus diganti gambar munyuk gitu ya? Wah, susah itu. Itu pernah satu kejadian. Mulai dari awal saya sebenarnya ini bermasalah, platform ini bermasalah, saya tidak bisa tayang, akhirnya saya pindah platform. Ini anak itu tidak beralih dari platform ini dan saya biarkan dia. Ternyata ditinggal tidur. Karena dia offline, itu juga kekurangan juga ketika pembelajaran online. Jadi mau nggak mau sih kita harus ambil sisi positif negatif. Saya bilang tadi selalu ada positifnya. Pasti ada dua sisinya, betul. Ada positifnya, ada negatifnya begitu ya. Ini COVID kan sudah selesai nih Bu. Betul. Adakah teman-teman dosen yang masih melanjutkan pembelajaran model daring ini Bu? Kita menerapkan secara blended ya. Blended itu? Berarti kita secara offline juga, secara online juga. Oh, blended itu dua macam teman-teman ya. Ya offline, ya online. Nah, posisinya ya. Tapi diatur enggak Bu? Misalkan online-nya berapa kali maksimal atau offline-nya berapa kali maksimal? Ya paling gitu? tidak gini, ketika kita teori itu mungkin bisa kan secara online. Cuma kan kalau secara praktek, iya betul. Tetap harus butuh cara. Iya. Kendalanya mungkin di sense-nya itu ya, rasanya itu ya mungkin ya. Oke. Ini menarik ini karena memang pembelajaran itu tidak bisa kita lepaskan dari tatap muka walaupun itu dalam bentuknya daring gitu ya. Oke. Terus Bu, kalau misalkan sudah jalan daring nih sudah jalan daring. Terus kemudian padahal kalau dulu zaman sebelum daring itu kan kita memang harus menyiapkan infrastruktur infrastruktur yang memadai, kemudian SDM-nya juga, kalau SDM-nya jelas harus memadai ya. Yang di bagian infrastruktur ini Bu, ini berarti apakah kadang-kadang, mohon maaf ini Bu ya, oke lah kita pasang display aja gitu kan, terus kemudian nanti yang penting sudah bisa dilaksanakan begitu, atau memang PT itu betul-betul menyediakan infrastruktur yang betul-betul memadai atau bagaimana? Ya, kebetulan sekali ya, ini PT itu punya 2 lab. Yang pertama lab jaringan, yang satu lab multimedia. Jaringan dan multimedia, oke. Kebetulan satu lab multimedia itu merupakan
apa ya, kita mendapat hibah dari program PPPTS. Oh ya, jagoannya hibah, masa ora itu hibah gitu ya? Program PPPTS itu kebetulan kita dapat 3 hibah. 3 lab. 3 lab. Yang pertama adalah lab multimedia. Multimedia punya PTI. Yaitu sebanyak 20 komputer. 20 komputer. Kemudian lab micro teaching. Micro teaching. Itu adalah lab yang digunakan untuk melatih mahasiswa untuk mengajar sebelum dia diterjunkan. Dan yang ketiga memang ini pada saat itu memang payungnya PTI, tapi dari prodi lain yang dipergunakan yaitu lab bahasa komputer. Jadi lab bahasa yang digunakan untuk pembelajaran bahasa. Jadi kita dapat hibah dan sampai sekarang itu masih dipergunakan, dan tahun depan rencananya kita juga akan tambah lagi nih. Semoga nanti timnya solid dan kita mendapatkan hibah. Hibah lagi ya, tambah lagi ya. Mestinya dengan apa namanya komputer yang semakin baru, betul, semakin canggih, bahkan kita belum klik ngerasani tok wis kebuka gitu ya. Keren banget ini. Terus ini Bu, lab itu ya di beberapa tempat misalkan yang saya dengar itu kan tidak welcome buat mahasiswa, buat murid-muridnya begitu. Kalau di PTI Bu, itu labnya gimana itu? Karena kita punya dua lab atas sama lab bawah. Lab atas sama lab bawah, multimedia sama jaringan tadi ya. Betul kan. Nah, kalau di lab bawah itu kita nggak bisa pungkiri memang mahasiswa di Unisri ini kalau bilang ya grade A mungkin enggak ya, karena kan ada universitas negeri di sini, betul kan? Nah, di sini mungkin ada beberapa, kami hanya menjadi second choice dari beberapa mahasiswa yang ada di sini. Mungkin ada yang menjadi pilihan pertama juga, tapi ada yang kita jadi second choice. Nah, bagaimana caranya kita membuat orang yang sebenarnya tidak ingin masuk ke sini jadi nyaman? Jadi nyaman di sini. Nah, kalau di PTI ini mereka seperti memiliki PTI. Jadi lab bawah itu labnya terbuka, bisa digunakan oleh mahasiswa untuk apapun itu, bahkan mengerjakan tugas atau mungkin enaknya ya. Jadi anak-anak itu bebas pakai gitu Bu? Betul, bebas tapi pakai. mestinya ada kontrolnya ya? Ada kontrolnya, tetap kami menyerahkan ke kebetulan ada himpunan. Saya membayangkan nanti kayak ada jemuran gitu ya, misalnya di dalam itu ya, ada jemuran, ada mangkok piring kotor gitu itu. Wah, wes dan ngawur pol itu ya, nah itu kayak gitu ya. Kan kita punya himpunan mahasiswa pendidikan teknologi informasi MATEK yang tetap kami tugaskan untuk mereka ngawasi. Jadi untuk setiap bulan mereka membersihkan, kemudian untuk melihat komputernya mana yang masih beres atau enggak. Itu kan tetap mereka kita beri kebebasan, tapi juga mereka kita beri tanggung jawab. Berarti well maintain ya, berarti memang dikelola dengan baik ini ya. Dan posisi begini, kita juga tidak bisa pungkiri ya, mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang mereka kuliah itu dengan biaya sendiri. Oh iya toh. Jadi mereka seperti itu makan siang masih berharga ya, makan siang gratis masih berharga itu. Multimedia itu apa kayak mereka buat desain, kemudian buat undangan dan sebagainya. Itu sejak ada beberapa mahasiswa yang sejak kuliah itu sudah mereka buatnya di lab itu Bu. Betul. Wah. Jadi kayak kadang ini kejadian pada waktu COVID kemarin. Enak sekali. COVID kemarin memang tidak bisa dipungkiri lab itu tertutup untuk apapun. Iya, karena COVID ya. Ya karena COVID lab itu tertutup untuk apapun. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang pernah saya kaprodi pada saat itu menemui saya. Ibu, bolehkah kami diizinkan menggunakan lab gitu kan? Terus kenapa gitu? Bu, kami kuliah ini bukan dari orang tua, tapi kami mencari sendiri. Tapi kami tidak punya istilahnya laptop dan sebagainya untuk bekerja. Jadi selama ini memang kami bekerja di lab gitu kan. Jadi kami desain di sana. Kalau kami tidak bisa menggunakan lab, berarti kami tidak bisa bayar kuliah gitu kan. Pada saat itu saya minta izin ke rektor, ke Pak Tarki pada saat itu, pada waktu itu, Pak, bolehkah kami diizinkan? Terus beliau bilang dibolehkan. Oke, boleh diizinkan dengan pembatasan. Misalkan dari jam berapa sampai jam berapa? Betul, gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa, dan dalam satu lab itu hanya diperbolehkan 10 orang pada maksimal 10 orang. Wah, terharu sekali ya.
Ternyata sangat terbantu. Jadi itu. memang lab PTI yang itu terbuka untuk siapapun, bisa dipergunakan selama tidak dipergunakan untuk pembelajaran. Ya. Dan bahkan mahasiswa kadang sampai jam 7 sampai jam 8 7 sore ya? 7 malam. 7 malam. Dalam 7 malam jam 8 mereka mengerjakan tugas di situ. Bu, itu ini saya mau cerita tapi saya mau tanya tapi enggak tahu ya. Nanti kira-kira agak sensitif enggak? Kan itu yang punya kan PTI itu ya. Betul. Yang memaksimalkan juga anak-anak PTI itu ya, mahasiswa PTI ya. Itu kemudian ada enggak prodi-prodi yang lain kemudian ikut join masuk di situ gitu? Ada gini, kita nggak bisa pungkiri mahasiswa itu berteman dengan satu yang lainnya kan, dan terutama prodi PTI berapa tahun terakhir ini pegang kendali di beberapa organisasi. Oh iya. Jadi ada pernah satu angkatan bahkan kami ya udahlah mau gimana lagi, karena ketika ada pelatihan latihan kepemimpinan dasar hampir satu angkatan berangkat semua. Baiknya berarti ini saya asumsikan lab PTI itu berarti milik kita semua berarti ya. Wah, menyenangkan sekali. Wahai anak-anak PTI, berbahagialah ya karena kalian punya lab yang memberikan kalian fasilitas yang nikmat gitu ya. Dengan kemampuan yang luar biasa ya, mumpuni itu ya. Wah, ini menarik ini. Wah, Bu Alfonsa, terima kasih sekali ya. Ini saya pikir saya masih mau melanjutkan, tapi karena waktunya sangat terbatas, Bu Alfonsa ini harus rapat lagi nih soalnya ini. Terima kasih, tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan pembicaraan, mainlah ke Unisri gitu kan, main ke Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, ketemu sama Bu Alfonsa, tanya gitu ya. Atau nanti ketemu dengan anak-anak atau teman-teman mahasiswa PTI di lab di bawah nanti. Kita akan ngobrol panjang soal itu. Oke. Itu dulu teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih Bu Alfonsa.